Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Triyono, saya anggota TNI yang berdinas di Markas Komando Pasukan Pengamanan Presiden, Jalan Tanah Abang 2, nomor 6, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Baik, sedikit di sini saya tidak akan menceritakan tentang kesuksesan saya berhidroponik, tapi saya sedikit akan berbagi pengalaman dengan teman-teman semua, khususnya yang pemula, karena pemula ini biasanya banyak meraba-raba, banyak memperhitungkan, banyak pertimbangan. Jadi silahkan, apabila ada baiknya dari apa yang saya sampaikan ini silahkan diambil. Apabila ada yang tidak baik, tidak usah digunakan. Langsung saja, ini dimulai tepatnya bulan Mei 2020, Yasmin Hidroponik ini berdiri. Pada saat itu awalnya masih menggunakan polybag, masih menggunakan tanah yang butuh perjuangan untuk menaikkan tanah itu ke rooftop di sini. Ini kebetulan lokasinya ada di rooftop, di atas flat atau di atas rusun yang ada di Mako Pas Pampres. Butuh effort yang luar biasa untuk bisa memulai itu. Tapi kembali lagi, ketika kita sudah niat, hati kita sudah menyatu dengan niat, insya Allah semuanya akan terwujud. Itu asal muasal berdirinya Yasmin Hidroponik. Hidroponik kami pandang sangat memungkinkan, sangat bisa kita lakukan di tengah situasi atau kedinasan saya sebagai anggota TNI. Jadi 300 meter ini sangat efektif, sangat produktif apabila kita sudah menerapkan dengan pola semai, pola tanam, kemudian pola panen. Itu bisa kita atur. Ada saatnya kita semai, ada saatnya kita tanam, dan ada saatnya juga kita siap untuk panen. Bertani di rooftop itu memang sangat menantang ya, artinya mungkin dari segi kekurangannya yaitu yang pertama, kita dihadapkan langsung dengan cuaca. Kenapa cuaca? Di rooftop ini tekanan anginnya sangat kuat. Bagaimana memulainya? Ya tentunya dengan niat yang kuat. Niat yang kuat, keberanian. Itu dulu kuncinya. Jadi tidak perlu terlalu banyak mempertimbangkan ini dan itu, tapi tetap harus diperhitungkan. Artinya walaupun ada niat, walaupun ada tekad, tapi tetap semuanya harus diperhitungkan. Itu untuk menuju ke tahap berikutnya. Di sini dulu juga bertahap, jadi tidak langsung seperti ini, melainkan melalui proses tahap demi tahap, bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Nah, tugasnya yang paling berat adalah mempertahankan, itu yang sulit. Untuk teman-teman semua, mohon maaf teman-teman pemula, tidak perlu takut, hilangkan dulu rasa takutnya. Yang terpenting adalah niat dan tekad. Kita mulai, kita mencoba, kita lihat hasilnya. Kalau belum bagus, kita ulangi lagi. Belum bagus, kita ulangi lagi. Belum bagus lagi, kita ulangi lagi. Sampai dengan kita menemukan hasil yang sangat maksimal. Kenapa NFT yang saya gunakan? Karena pertimbangannya adalah NFT itu untuk biaya itu sangat sedikit dibandingkan dengan DFT yang mungkin memerlukan banyak job untuk instalasinya. Jadi dilihatnya juga lebih rapi, kemudian pengeluarannya juga lebih sedikit. Dan yang paling penting adalah itu penyebaran nutrisinya. Nutrisi dari lubang tanam paling atas sampai dengan lubang tanam yang paling bawah itu akan mendapatkan nutrisi yang merata. Jadi pertumbuhannya juga akan rata, beda apabila dibandingkan dengan DFT. Kemudian kekurangannya NFT juga ada. Dari segi mesin, apabila mati atau terkendala mesinnya tidak mau mengalirkan air, maka dalam jangka waktu 2 jam tidak dialiri air ketika panasnya matahari itu bagus, maka dia akan tertidur, dia akan layu. Nah, fungsinya pengecekan pada saat siang hari adalah itu. Jadi kita cek di
samping pagi dan sore hari, siang hari juga harus kita cek. Itu fungsinya sebagai kontrol, meyakinkan bahwa mesin atau listrik itu dalam keadaan hidup. 300 meter persegi itu bisa menghasilkan produksi kangkung rata-rata per minggu itu 175 kg itu per minggu. Apabila kita kalikan 4 atau 1 bulan itu kurang lebih 700 kg. Sangat produktif apabila kita optimalkan dengan metode hidroponik. Dan ini semuanya sangat memungkinkan kita kembangkan menjadi sebuah bisnis dengan basis ruang yang sangat terbatas. Itu saja sudah sangat produktif, dengan catatan kita sudah mengetahui pasar. Dari mana kita tahu pasar? Pasar itu kita sendiri yang ciptakan. Artinya kita harus benar-benar menciptakan produk yang berkualitas. Itu yang pertama, produk berkualitas. Itu kita bawa kemanapun pasti bisa diterima oleh pasar. Kemudian yang selanjutnya yaitu kuantitas. Jadi setelah kualitas, barang kita bagus, produk yang kita hasilkan bagus, bisa diterima pasar, itu selanjutnya kita memperhatikan kuantitas. Artinya dari jumlah, permintaan dari pasar berapa, itu kita penuhi sesuai dengan keinginan pasar. Misalnya pasar minta 40 kg per pengambilan atau sekali suplai. Kita harus perjuangkan itu nilai 40 kilo itu. Nah, kemudian setelah kualitas sudah, kuantitas sudah, yang selanjutnya yaitu kontinuitas. Ini tidak kalah penting. Kenapa? Karena ketika kita tidak kontinu, maka pasar akan berpindah kepada yang bisa menjamin kontinuitas tersebut. Misalnya sekarang bisa 40 kilo, besok 20 kilo, kemudian besok lagi hanya 30 kilo, pengambilan berikutnya hanya 10 kilo. Artinya kita tidak bisa menjaga kontinuitas. Nah, 3 faktor ini yang sangat penting dan harus benar-benar diperhatikan apabila kita ingin menginjak ke sektor bisnis. Jadi kita tetap bisa supply seperti biasa dengan 3 kunci ini tadi. Dan hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan ketika berhidroponik? Yang paling utama adalah kita mengetahui air yang kita gunakan terlebih dahulu. Air baku yang kita gunakan itu berapa pH-nya, berapa ppm-nya, itu kita bisa cek menggunakan TDS meter. Yang kedua adalah kita menentukan instalasi yang akan kita gunakan. Kita akan menggunakan sistem NFT atau menggunakan sistem DFT. Kita tinggal menyesuaikan dengan anggaran atau biaya yang disiapkan, kemudian menyesuaikan dengan tempat yang akan kita gunakan. Dan yang ketiga adalah perawatan. Perawatan dari kita mulai semai, kemudian pindah ke instalasi, dan yang terakhir panen. Nah, 3 hal itu harus kita perhatikan benar-benar. Kita harus sadis. Apa artinya sadis? Sadis adalah sabar dan disiplin. Nah, di situ kita akan bisa menghasilkan produk yang bagus dan berkualitas. Sabar dan disiplin ini tadi itu meliputi apa saja? Tentunya itu yang harus kita lakukan rutin setiap hari. Misalnya penyiraman, semaian pagi dan sore. Kemudian setelah kita menyiram pagi dan sore, langkah berikutnya adalah kita mengetahui kapan ini harus dipindah tanam ke instalasi. Hari ke-7 atau hari ke-8 itu kita pindah ke instalasi. Dan di instalasi itu kita sudah mulai berikan nutrisi, kita sesuaikan dengan usia masing-masing tanaman. Jadi setiap tanaman itu nanti akan berbeda menerimanya nutrisi. Seperti halnya contoh, misalnya kangkung. Kangkung itu membutuhkan nutrisi 1200 sampai dengan 1400 ppm. Nah, berbeda halnya dengan tanaman sayur selada.
selada ini hanya membutuhkan kisaran 800 ppm. Jadi kadar nutrisi atau ppm yang dibutuhkan masing-masing tanaman itu akan berbeda. Selanjutnya yaitu setelah kita pindah tanam, kita melakukan pengecekan secara rutin. Itu tadi kembali lagi, sadis, sabar dan disiplin. Kita harus sabar, kita harus disiplin untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Pagi kita cek nutrisi, kita cek air. Sore kita cek nutrisi, kita cek air. Dan siang itu juga harus kita lakukan pengecekan. Kita meyakinkan bahwa air yang berada di tandon itu masih tersedia. Atau kita bisa melakukan pengecekan lain seperti misalnya ada lubang aliran air yang tersumbat, itu bisa kita lakukan pengecekan. Kemudian perawatan yang berikutnya adalah ketika kita memiliki suatu instalasi hidroponik yang tanpa menggunakan atap plastik UV. Sebenarnya ini tidak direkomendasikan, tapi yang terpenting adalah kita memperhatikan faktor kualitas yang kita hasilkan. Untuk perawatan instalasi hidroponik yang tanpa menggunakan plastik UV, banyak pertanyaan dari teman-teman bagaimana menghadapi ketika hujan. Nah, hujan ini kita bisa mensiasatinya. Misalnya kita setelah mengetahui turun hujan, kita matikan mesinnya. Setelah mesin mati, aliran air yang ada di instalasi itu habis, sudah masuk ke tandon, itu kita tutup menggunakan pipa kembali atau kita buatkan stop kran agar air hujan yang tercampur ke instalasi itu tidak sampai masuk ke tandon. Setelah 3 tahapan tadi kita lakukan dengan sabar dan disiplin secara rutin, nah yang kita tunggu-tunggu akan datang, yaitu masa panen. Setelah masa panen itu kita juga harus memperhatikan bagaimana cara memproses hasil panen sayuran kita agar diterima ke pasar itu masih dalam keadaan fresh, dalam keadaan yang masih bagus. Saya berikan gambaran ketika panen kangkung. Panen kangkung itu dilakukan itu paling ideal sebelum jam 8 pagi. Itu paling ideal. Bisa kita mulai setelah subuh atau bisa lebih larut lagi, misalnya jam 3 atau jam 4. Kenapa harus sebelum jam 8? Pagi adalah masa yang paling bagus untuk proses panen. Dengan maksud dan tujuan, pada saat sore atau siang hari itu dibawa ke supermarket, itu masih dalam keadaan fresh. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui dulu ini, bagaimana sih sayur bisa dikatakan fresh, sayur bisa dikatakan bagus, atau kualitasnya itu memenuhi syarat untuk grade A, sayuran kelas grade A. Yang paling utama adalah warna daun hijau. Warna daun hijau, kemudian warna akar putih, batang lurus untuk kangkung ya. Batang lurus, kemudian tidak bolong daunnya, artinya tidak dimakan belalang atau ulat. Dan yang terakhir adalah tidak ada hama pada sayuran tersebut. Itu dinamakan sayuran yang berkualitas. Masih di tahap panen, yaitu setelah kita ambil sayuran dari instalasi, kemudian kita melakukan pelepasan netpot. Netpot kita lepas, kemudian selanjutnya kita rompes. Kita rompes daun yang bagian bawah itu adalah daun yang memang tidak layak untuk dikonsumsi. Setelah dirompes, kemudian kita peras, tapi tetap jangan terlalu kering agar masih dalam kondisi segar. Kemudian setelah kita peras, kita timbang. Setelah kita timbang, baru kita masukkan ke box yang sudah disiapkan untuk kemudian nanti diangkut menggunakan mobil yang sudah difasilitasi dengan chiller. Kebetulan kami sudah bekerja sama dengan PT Hydrofarm Indonesia. Dalam hal ini kami mensuplai sayuran kangkung.
Dan per minggu kita harus bisa mensuplai paling tidak 175 kg. Itu dibagi 3 kali pengambilan, hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kemudian kita bisa menghitung ini 175 kali 4 minggu. Yang artinya kita setiap bulannya itu harus menyiapkan 700 kg kangkung. Jadi kita juga perlu mengetahui bahwa di dalam sayuran itu terdapat klasifikasi, antara lain grade A, kemudian grade B, dan juga grade C. Nah, itu masing-masing ada ketentuannya, yang mana yang masuk grade A, yang mana yang masuk grade B, dan yang mana yang masuk grade C. Nah, alhamdulillah Yasmin hidroponik sudah menembus pasar grade A. Itu tadi hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita berhidroponik. Dari poin 1 sampai dengan yang terakhir itu memang harus kita lakukan agar tujuan kita menanam sayur yang berkualitas itu dapat terwujud. Kemudian untuk mendapatkan kepercayaan dari pasar, kita harus memperhatikan, saya ulangi kembali, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Nah, itu tadi sedikit pengalaman yang saya bagikan, bukan untuk memperlihatkan kesuksesan berhidroponik, tapi sedikit berbagi pengalaman kepada teman-teman semua, khususnya yang pemula, tetap semangat. Jadi tidak perlu ragu-ragu, terus mencari informasi, terus mencari wawasan kepada teman-teman yang lain yang sudah terlebih dahulu melakukan bercocok tanam dengan menggunakan metode hidroponik. Dan saya berpesan kepada teman-teman semua, tetap semangat, tidak perlu malu, semua itu perlu proses dan semua itu perlu perjuangan. Dan tentunya kami tidak akan lupa terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Satuan Tercinta Pasukan Pengamanan Presiden, untuk Komandan Pas Pampres, Wadan Pas Pampres, Komandan Denma Pas Pampres, Komandan Denkomlek Pas Pampres, dan seluruh support dari rekan-rekan kerja yang ada di Pas Pampres atas bimbingan, arahan, dan juga waktu yang diberikan kepada kami untuk terus mengembangkan potensi urban farming yang ada di Mako Pas Pampres. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada keluarga yang selalu mendukung kegiatan ini dalam suka dan duka.